Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 20 Januari 2026. Hari biasa, pekan biasa kedua. Sekaligus hari ketiga pekan doa sedunia. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudariku terkasih, hidup kita selalu ada aturan. Aturan harus ditaati oleh setiap orang, supaya kita hidup menjadi tertib. Kalau kita menjalani aturan dengan baik, hidup kita menjadi tertib. Peraturan itu juga harus manusiawi. Artinya nilai keselamatan dan manfaat bagi manusia harus diperhatikan. Jangan sampai aturan menyiksa manusia. Orang Yahudi punya aturan yang mereka sebut dengan hari Sabat. Pada hari itu mereka berhenti bekerja. Mereka tidak melakukan kegiatan apapun selain berdoa dan membaca kitab Taurat. Karena agak aneh kalau melihat orang melakukan aktivitas pada hari Sabat. Saat mereka melihat murid-murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat, bagi orang Yahudi itu kesalahan. Apapun alasan itu tetap salah karena melanggar aturan dan kesepakatan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus dan para muridnya tidak salah melakukan kegiatan pada hari Sabat. Sebab dalam perjanjian lama, para imam sudah disibukkan untuk melayani pada hari Sabat. Kesibukan para imam dalam perjanjian lama itulah yang dikutip oleh Yesus untuk menegur orang Farisi yang memprotes pada para murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat. Orang Farisi sibuk dengan berbagai larangan. Mereka mengabaikan maksud Tuhan sendiri atas hari Sabat. Bagi Yesus, Tuhan menetapkan hari Sabat bukan untuk memberatkan atau menyulitkan umatnya. Sabat ditetapkan untuk kebaikan manusia, sehingga dapat beristirahat dan menikmati berkat Tuhan. Dengan demikian kita bisa memahami apa yang dilakukan murid-murid Yesus. Bahwa Sabat bukan pertama-tama kita harus mentaati aturan dengan cara yang sempit. Sabat dimaknai sebagai kesempatan kita melihat kasih Tuhan bagi ciptaannya. Saudara-saudariku terkasih, semua hari itu menurut saya baik. Itulah ciptaan Tuhan untuk kita. Yang penting adalah bagaimana hari-hari itu kita syukuri sebagai berkat dari Tuhan. Dan menolong kita untuk berbagi berkat kepada sesama. Maka saya ingin mengajak kita, jadilah semua hari sebagai berkat dari Tuhan. Dan menjadikan kita selalu dekat dengan Tuhan. Dan bisa membagikan berkat untuk sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.